Matahari baru naik sepenggalah ketika aroma bawang putih tumis dan sambal ulek mulai memenuhi udara di pinggiran sebuah lapangan kecil di kota kabupaten. Asap dari dapur rumah makan sederhana itu mengepul tenang di antara deretan pepohonan, menyatu dengan udara pagi yang masih lembab oleh embun. Disitulah, berdiri sebuah bangunan setengah permanen beratap seng bergelombang dan berdinding tripleks yang dilapisi cat biru pudar. Orang-orang setempat menyebutnya Warung Bu Ranti, sebuah tempat makan yang belakangan menjadi primadona tak hanya bagi warga sekitar, tapi juga pelanggan dari luar kota. Bu Ranti, perempuan paruh-baya dengan tubuh mungil dan langkah cekatan, sudah bersiap di balik etalase kaca sejak subuh. Rambutnya yang sebagian besar sudah beruban digelung rapi, dan wajahnya yang bersih dari riasan tampak serius, namun penuh ketenangan. Ia mengenakan celemek batik dan kaos lengan panjang, tubuhnya bergerak teratur, seolah seluruh gerakan itu telah dihafalnya bertahun-tahun. Tangannya lincah menata nasi, lauk, dan sayur di atas piring demi piring. Sesekali ia menegur pelanggannya dengan sapaan lembut, "Mau sambalnya dipisah, Pak?" Di belakangnya, suara-suara karyawan terdengar bersahut-sahutan. Ada 5 orang yang bekerja di warung itu, 2 bagian dapur, 2 bagian penyajian, dan 1 kasir merangkap pelayan. Semuanya masih muda, rata-rata berasal dari desa-desa sekitar. Mereka memanggil Bu Ranti dengan hormat, Bu, atau kadang, Emak, tergantung dari mana asal mereka. "Bu, tahu goreng tinggal 6 potong," seru Rima, si gadis penyaji yang paling cerewet, sambil menunjuk nampan di atas etalase. "Goreng lagi 2 wajan, tambahin tempe bacem sekalian," sahut Bu Ranti tanpa menoleh, masih sibuk meracik piring pesanan. Rutinitas di warung itu selalu seperti itu. Pagi hingga menjelang siang adalah waktu paling sibuk. Pelanggan datang silih berganti. Ada tukang ojek, buruh bangunan, guru sekolah, pegawai kelurahan, bahkan kadang mobil berplat merah terparkir di depan warung. Para sopir dan penumpangnya duduk bersila di tikar yang digelar di sisi kanan warung. Mereka semua datang untuk satu hal, makan siang yang rasanya bikin kangen. Masakan Bu Ranti memang punya kekhasan. Bukan jenis makanan mahal atau mewah, tapi entah bagaimana bumbunya selalu terasa kuat dan meresap. Sayur asemnya segar dengan aroma daun kemangi yang tajam, ayam gorengnya empuk dan berbumbu sampai ke tulang. Sambalnya pedas menyengat tapi nikmat. Pelanggan seringkali berkata, kayak masakan nenek sendiri, atau serasa pulang kampung. Tak heran bila dalam sehari, warung itu bisa menghabiskan berkarung-karung beras, puluhan ekor ayam, dan ratusan potong tahu tempe. Keuangan warung pun stabil, bahkan cenderung meningkat. Namun menariknya, Bu Ranti tetap menjalankan usahanya secara sederhana. Ia tak pernah terlihat memamerkan kekayaan, meski belakangan diketahui ia sudah membeli rumah baru di pinggiran kota dan sebuah mobil Avanza yang kadang diparkir di sisi warung. "Rezeki itu bukan buat dipamerkan," ucapnya suatu hari ketika Rima memuji tas kulit yang dikenakannya, "yang penting berkah, bisa berbagi, bisa hidup tenang." Sikapnya itu membuat banyak orang menghormatinya. Ia dikenal sebagai atasan yang tegas tapi adil. Kalau ada karyawan yang telat, ia cukup menegur 1 kali. Tapi kalau sampai 2 kali, ia bisa langsung memotong gaji. Di sisi lain, jika ada yang sakit atau perlu bantuan, Bu Ranti tak segan membantu tanpa bunga. Ia juga sering membagikan sisa makanan ke panti asuhan setiap Jumat siang. Warungnya yang sederhana itu seolah tak pernah sepi. Meski panas, meski tempat duduknya hanya dari kursi plastik dan meja kayu tua, pelanggan tetap berdatangan. Beberapa bahkan rela antre. Bu Ranti tak pernah mempekerjakan promosi, tak pernah pasang iklan di media sosial, namun pembelinya lebih banyak dari warung-warung modern yang menjamur di sekitarnya. Para pesaing hanya bisa geleng-geleng kepala. "Warung Bu Ranti tuh beda, kayak ada yang narik," kata salah satu pemilik warung sate di dekat terminal. Namun di balik semua itu, Bu Ranti tetap pribadi yang tertutup. Ia jarang berbincang panjang dengan pelanggan, apalagi tetangga. Ia hanya datang, bekerja, pulang. Tidak suka ikut acara kumpul RT, tidak pernah terlihat di acara sosial, bahkan jarang menerima tamu di rumah barunya. Setiap sore, setelah warung tutup sekitar pukul 4, Bu Ranti akan memeriksa keuangan di pojok ruangan belakang. Disitulah tempat favoritnya. Sebuah meja kecil, buku catatan tebal, dan kalkulator kuno yang selalu menempel di tangan. Ia menghitung dengan teliti, mencatat bahan apa saja yang harus dibeli besok, lalu berdoa sebentar sebelum menutup buku. "Alhamdulillah, hari ini lancar," gumamnya, menutup buku dengan tenang. Bagi karyawannya, Bu Ranti adalah sosok pemilik usaha yang disiplin, misterius, tapi sangat menghargai kerja keras.
Tak satu pun dari mereka yang tahu kisah masa lalunya secara mendalam. Mereka hanya tahu bahwa Bu Ranti memulai usaha ini dari nol. Dulunya berjualan pecel keliling sebelum akhirnya membuka warung kecil ini sekitar 5 tahun lalu. Dalam waktu singkat, warung itu menjadi legenda lokal. Namun, seperti awan mendung yang perlahan menggulung di langit cerah, ada sesuatu dalam tatapan mata Bu Ranti yang sesekali muncul. Tatapan kosong, seolah mengingat sesuatu dari masa lalu yang belum selesai. Tapi ia selalu cepat-cepat mengalihkan pandangan, tersenyum tipis, lalu kembali bekerja. Hingga hari itu, hari yang tampak seperti hari-hari biasanya. Warung ramai, aroma masakan merebak, karyawan sibuk, pelanggan tertawa. Namun di balik dapur, saat Bu Ranti sendiri memeriksa dandang sayur lodeh yang baru matang, ia mendongak pelan ke atas tungku. Matanya menatap tajam ke sudut langit-langit dapur yang gelap. Hanya sesaat, tapi cukup bagi dirinya untuk bergumam pelan, "Jangan sekarang." Lalu ia kembali bekerja. Seolah tak terjadi apa-apa. Seolah dapur itu tak menyimpan sesuatu yang kelak akan mengubah segalanya. Namun, kehidupan di warung Bu Ranti tetap berjalan seperti biasa. Bahkan, jika ada yang memperhatikan lebih cermat, pelanggan warung itu bukannya berkurang, malah semakin bertambah. Setiap harinya, sejak jam 10 pagi, antrean mulai terlihat mengular. Bukan hanya para pekerja proyek dari lapangan di seberang warung, tapi juga sopir angkot, tukang bangunan, pegawai kelurahan, dan tak jarang, orang-orang berpakaian rapi dengan seragam instansi. Suatu siang yang panas, sebuah mobil sedan hitam mengilap berhenti tepat di depan warung. Seorang pria berkemeja putih dan berseragam ASN turun bersama dua orang wanita muda yang tampaknya stafnya. Tanpa ragu mereka masuk ke warung, menyapa Bu Ranti singkat, lalu duduk dan memesan makanan seperti pelanggan tetap. "Wah, pejabat lagi," bisik Rima kepada Rudi sambil memindahkan gelas teh ke atas nampan. "Sudah keberapa kali ya, si Pak Camat itu makan di sini?" "Ketiga, kalau gak salah," jawab Rudi sambil nyengir. Kayaknya ketagihan sambal terasi Bu Ranti. Bu Ranti hanya menanggapi dengan senyum kecil, seperti biasa. Ia tak suka berbasa-basi, apalagi dengan pelanggan yang datang hanya karena penasaran. Tapi tetap saja, mereka dilayaninya dengan sopan, dengan porsi istimewa dan rasa yang tetap konsisten. Sementara itu, di belakang warung, suara wajan beradu dengan sodet dan desis minyak goreng memenuhi ruangan. Lela dan Darto, dua tukang masak warung itu, bekerja seperti mesin yang tak pernah kehabisan tenaga. Tangannya cekatan, tubuhnya basah oleh peluh, tapi tak sekalipun terdengar keluhan dari mulut mereka. "Aku heran, Le," kata Darto saat mengaduk rendang dalam kuali besar, "kenapa warung Bu Ranti ini gak pernah sepi? Padahal tempatnya biasa aja, ya." Lela mengangguk sambil membersihkan cabai. "Kadang aku mikir, apa bener cuma karena masakannya enak? Soalnya aku juga pernah makan di warung sebelah, enak juga kok, tapi yang datang cuma segelintir orang. Tapi kata orang, yang masak di sini tangannya Bu Ranti sendiri. Mungkin dia benar-benar jampi-jampi nenek moyang." Darto tergelak sendiri. Mereka tertawa kecil, meski jauh di dalam benak mereka, rasa penasaran itu tumbuh perlahan. Apalagi ketika mereka memperhatikan bahwa pelanggan yang datang ke warung itu bukan hanya ramai, tapi seperti kembali dan kembali lagi, setiap hari, nyaris tanpa absen. Salah satu contohnya adalah Pak Tono, sopir truk ekspedisi dari Semarang. Ia selalu mampir ke warung Bu Ranti setiap kali lewat kota itu. Bahkan ia rela memutar jalan sejauh 7 km hanya untuk makan nasi sambal tempe orek di sana. "Udah kayak candu," katanya suatu kali sambil menyendok nasi. "Kalau gak mampir, rasanya kayak ada yang kurang. Pernah sekali gak makan di sini, semalaman gue mimpi nasi pecel ngambang di sumur." Semua orang tertawa mendengarnya, menganggap itu lelucon khas Pak Tono yang memang cerewet. Tapi di mata Bu Ranti, ada sekelebat cahaya berbeda saat mendengar ucapan itu. Sejenak, tangannya berhenti menata lauk. Ia menatap ke arah dapur, ke sudut gelap di balik tirai plastik bening yang selalu tertutup. Lalu ia kembali tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya. Di sisi lain, para tetangga mulai membicarakan sesuatu yang selama ini hanya disimpan di balik bisik-bisik. "Gila ya itu Bu Ranti. Rumah makan kecil gitu, tapi uangnya kayak gak habis-habis," ucap Bu Yayah, istri RT, saat arisan di rumah Bu Nur. "Iya, padahal cuma warung biasa. Tapi rumahnya udah 3. Yang terakhir katanya di perumahan elit," timpal Bu Nur sambil mengaduk teh. "Aku pernah lihat, mobilnya ganti terus. Kadang Avanza, kadang Fortuner. Gimana gak bikin orang curiga? Tapi ya gimana,
Orang dia tiap hari kerja, warungnya juga ramai terus. Mungkin memang rezeki. Obrolan semacam itu menjadi lumrah di lingkungan sekitar. Namun, karena tak ada bukti nyata yang bisa menunjukkan ada sesuatu yang tidak wajar, maka semuanya tetap berjalan. Orang-orang hanya bisa menerka-nerka, menebak dalam diam, sambil sesekali mencibir dalam hati. Yang menarik, Bu Ranti tak pernah memperluas warungnya, meskipun jelas ada dana untuk itu. Ia tetap mempertahankan bangunan setengah permanen itu, tetap dengan dapur kecil di belakang, tetap dengan tirai plastik bening yang menutup lorong menuju ruang penyimpanan. Meskipun pelanggan mengantre, ia tak pernah menambah meja lebih dari jumlah yang ada sekarang. Sengaja, kata Rima suatu kali, kata Bu Ranti, kalau kebanyakan nanti suasananya gak kerasa, rumah. Padahal menurutku, ia tetap aja, sumpek. Namun tak ada yang berani membantah Bu Ranti. Bukan karena takut, tapi karena entah bagaimana, wanita itu selalu tahu bagaimana menjalankan segalanya dengan rapi dan nyaris sempurna. Ia tahu kapan harus membeli bahan dalam jumlah besar, kapan harus mengganti menu, bahkan tahu kapan pelanggan tertentu datang dan harus disiapkan masakan favoritnya. Kayak bisa baca pikiran, celetuk Rudi. Waktu berjalan, dan warung itu terus berkembang dalam diam. Di luar, orang-orang masih tertawa, masih menikmati sambal terasi pedas dan ayam goreng empuk yang seolah tak pernah kehabisan bumbu. Tapi bagi beberapa orang yang lebih peka, ada aura ganjil yang mulai terasa, meski samar. Sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan, bahwa warung itu terlalu berhasil untuk ukuran yang terlalu sederhana. Dan pada suatu malam, ketika warung sudah tutup, lampu dimatikan, dan semua karyawan telah pulang, Bu Ranti duduk sendirian di dalam dapur. Di hadapannya, sebuah panci kosong bekas sayur lodeh masih mengepulkan uap tipis. Ia membuka tutup panci itu, menatap ke dalamnya. Dari balik tirai plastik, terdengar suara gemerisik, seperti kuku yang menggores lantai kayu. Bu Ranti tak menoleh. Ia hanya bergumam lirih, besok datang lebih awal. Tamu dari luar kota akan mampir lagi. Tak ada jawaban. Hanya desiran angin yang seolah membawa bisikan dari dunia yang tak kasat mata. Besok harinya, warung kembali dipenuhi pelanggan. Sama seperti biasa. Seolah semuanya baik-baik saja. Itulah kalimat yang berputar di kepala Rima, bahkan saat ia pulang kerja dan berbaring di atas kasur tipis kamarnya yang sempit. Tapi belakangan, ia mulai merasa kalimat itu hanya cocok untuk satu orang, Bu Ranti. Sebulan terakhir, perubahan demi perubahan mulai terlihat jelas. Bukan di warung, tapi di kehidupan pribadi sang pemilik. Awalnya, Rima dan karyawan lain hanya mengira Bu Ranti sedang mendapat rezeki nomplok. Mungkin arisan, mungkin pinjaman ban. Tapi setelah melihat serentetan barang baru yang masuk dalam hidup Bu Ranti, semuanya terasa terlalu berlebihan untuk ukuran warung makan pinggir lapangan. Mobil Fortuner putih mengilap kini terparkir nyaris setiap pagi di depan warung, menggantikan Avanza lama yang sebelumnya digunakan Bu Ranti. Lalu, sebuah motor Vespa Matic berwarna merah marun yang sering dikendarai oleh anak perempuan Bu Ranti, yang mereka tahu sebelumnya hanya kuliah di luar kota dan jarang pulang, sekarang hampir tiap hari datang ke warung, mengenakan kacamata hitam dan membawa tas-tas bermerek yang tidak biasa. Bu Ranti sekarang makin hits, celetuk Darto sambil menyendok sambal ke dalam mangkuk kecil. Rima menatap Darto dari balik dandang nasi yang mengepul. Hits sih hits, tapi ya aneh. Warung gak berubah, pelanggan makin ramai, tapi kita yang kerja dari pagi sampai sore gini gajinya tetap segini-gini aja. Darto hanya mengangkat bahu, mencoba bersikap biasa. Tapi dalam hati, ia juga merasa heran. Meskipun ia bukan tipe yang suka mencampuri urusan orang, tetap saja, perubahan mencolok seperti itu sulit diabaikan. Yang paling mengejutkan datang saat suatu pagi, Bu Ranti tak datang ke warung karena ada urusan keluarga. Tak ada yang menyangka bahwa urusan itu adalah prosesi pembelian rumah baru di kompleks elit di pinggiran kota. Hal itu baru terungkap ketika salah satu karyawan, Tia, melihat unggahan di media sosial anak Bu Ranti, foto sebuah rumah 2 lantai bergaya minimalis dengan keterangan, akhirnya punya rumah impian. Terima kasih Mama Hati Merah 2. Ini, rumah siapa? Ya? Tanya Tia sambil menunjukkan layar ponselnya pada Rima dan Darto di belakang dapur. Anaknya Bu Ranti, jawab Rima setelah memicingkan mata. Lihat itu, tembok pagar sama persis sama foto yang pernah ditunjukin Bu Ranti waktu ngeluh soal harga batu bata naik. Mereka saling pandang. Tak ada yang berbicara, tapi semua tahu apa yang ada di kepala masing-masing. Warung makan seperti itu, bahkan seramai-ramainya pun, butuh waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan uang yang cukup membeli rumah seperti itu.
belum lagi mobil, pakaian, perhiasan, dan gaya hidup baru yang kini melekat pada wanita paruh baya itu. Desas-desus mulai menyebar di sekitar kampung. Mulut-mulut yang dulunya hanya bergumam kini mulai bicara lebih terbuka. Setiap kumpulan ibu-ibu, dari pengajian hingga posyandu, topiknya sama, kekayaan Bu Ranti. Dulu katanya waktu suaminya meninggal, dia sempat susah bayar sekolah anaknya. Tapi sekarang, lihat aja, tiap bulan belanja di supermarket, bukan di pasar lagi, ucap Bu Dewi, salah satu tetangga dekat. Dan kamu lihat gak itu? Cincin di tangannya makin besar. Emas murni. Gak masuk akal kalau cuma dari jualan warung. Aku dengar katanya dia ikut arisan online, tapi kok bisa sampai beli rumah 3 sekaligus? Percakapan seperti itu menjadi makanan sehari-hari. Tapi tak ada yang berani langsung bertanya kepada Bu Ranti. Sosoknya terlalu tegas, terlalu tertutup, dan terlalu misterius. Bahkan ketika ia hadir dalam acara warga, ia hanya datang sebentar, menyapa seperlunya, lalu pamit sebelum obrolan mengalir. Yang lebih membuat heran adalah bagaimana Bu Ranti tetap mempertahankan warungnya seperti semula. Tak ada renovasi besar. Tak ada tambahan meja atau kipas angin, bahkan ke tembok pun masih itu-itu saja. Semuanya seolah disengaja. Padahal, dengan uang sebanyak itu, ia bisa saja memperluas warung, memasang AC, atau membuka cabang di tempat lain. Kenapa gak buka di mal sekalian? Rima pernah bertanya dengan nada bercanda. Warung ini udah pas. Rezeki datangnya dari sini. Gak perlu serakah, jawab Bu Ranti tenang. Tapi justru kata-kata itu yang membuat Rima bergidik. Ada sesuatu di balik nada datarnya. Seolah warung itu bukan sekadar tempat usaha, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih mengakar. Satu malam, ketika sedang membersihkan meja dan bersiap menutup warung, Rima diam-diam mengintip ke dapur. Tirai plastik yang biasanya menutup pintu ruang belakang agak terbuka karena tertiup angin. Dalam remang-remang lampu dapur, ia melihat Bu Ranti sedang berdiri menghadap sesuatu di dalam. Rima tak bisa melihat jelas, tapi ia merasa seperti melihat bayangan bergerak cepat dan tidak wajar. Suara sendok jatuh membuat Rima refleks menoleh, dan ketika ia kembali menatap ke arah dapur, tirai itu sudah tertutup rapat. Bu Ranti keluar beberapa detik kemudian, wajahnya tetap seperti biasa. Tenang. Dingin. Sudah, pulang sana. Besok datang jam 6:30. Ada pesanan khusus, ujarnya datar. Rima mengangguk, menyimpan rasa penasaran itu dalam-dalam. Sementara itu, Darto yang selama ini tampak paling santai, mulai sering termenung. Ia menghitung-hitung pengeluaran warung dalam sebulan, mencoba mencocokkan dengan pemasukan yang ia tahu. Tapi hasilnya selalu sama, tidak masuk akal. Bahkan jika semua meja terisi penuh tiap hari, tetap saja kekayaan Bu Ranti berkembang terlalu cepat. Di sisi lain kota, di rumah barunya yang megah, Bu Ranti berdiri di halaman belakang yang sunyi. Tangannya menggenggam kemenyan kecil yang menyala pelan, asapnya melingkar ke atas seperti ular tak terlihat. Di hadapannya, sebuah kendi tanah liat kecil tertanam di bawah pohon mangga muda. Ia menunduk, membisikkan sesuatu ke dalam kendi itu, kalimat yang tak dikenali manusia biasa. Lalu, dari dalam rumah, terdengar suara tawa lirih. Seperti suara seorang wanita, tapi parau, serak, dan menggema. Dan esoknya, warung makan itu kembali buka seperti biasa. Pelanggan kembali antre. Karyawan kembali tertawa kecil, meski dalam hati mulai bertanya-tanya, sampai kapan semua ini akan tetap baik-baik saja? Pertanyaan itu mengendap dalam benak para karyawan warung Bu Ranti, namun hidup terus berjalan. Warung tetap buka setiap hari, pelanggan tetap datang dan pergi, dan Bu Ranti tetap menjadi sosok pemilik yang disiplin, tegas, namun misterius. Namun, gelombang pertama keganjilan mulai terasa tidak dari dapur atau warung itu sendiri, melainkan dari luar, dari rumah para pelanggan yang membawa pulang makanan. Siang itu, Bu Lastri, salah satu tetangga yang tinggal tak jauh dari warung, memutuskan membeli 2 bungkus nasi ayam penyet untuk dibawa pulang. Biasanya, ia makan langsung di warung bersama suaminya. Tapi hari itu, cucunya sedang sakit, jadi ia memilih membungkus saja. Nasi ayam 2, Bu. Sambelnya yang banyak, ya, ucap Bu Lastri sambil tersenyum. Bu Ranti mengangguk sambil mencatat pesanan. Ia tampak seperti biasa, tenang dan cekatan. Tidak sampai 10 menit, 2 bungkus nasi panas lengkap dengan ayam goreng, sambal, lalapan, dan kerupuk sudah terbungkus rapi dan diserahkan kepada Bu Lastri.
Namun, sesampainya di rumah, saat Bu Lastri membuka bungkusannya dan mencicipi ayam itu, ia langsung mengernyit. Ada sesuatu yang aneh. Rasa ayam gorengnya hambar, bahkan sedikit asam. Sambalnya tidak pedas seperti biasanya, melainkan getir dan agak pahit. Bahkan aroma keseluruhan nasi bungkus itu tak sedap, seperti makanan basi. "Pak, coba deh cicipin," ucap Bu Lastri pada suaminya. Pak Warso mencolek sedikit nasi dan sambal, memasukkannya ke mulut. Ekspresi wajahnya langsung berubah. "Ini sambalnya kayak sambal basi, ayamnya juga kok pahit ya?" Mereka saling berpandangan. Padahal tadi pagi ayamnya baru dimasak. Dan Bu Lastri tahu betul rasa masakan Bu Ranti seperti apa. Ia bahkan salah satu pelanggan yang paling sering memuji sambal warung itu karena rasanya yang segar dan pedas mantap. Awalnya, mereka mengira mungkin hanya kebetulan saja. Mungkin memang ada ayam yang terlalu lama digoreng atau sambal yang tertukar. Namun beberapa hari kemudian, kejadian serupa dialami oleh pelanggan lain. Seorang pegawai kelurahan bernama Pak Hendra juga mengalami hal aneh. Ia biasa makan siang di warung Bu Ranti bersama rekan-rekannya. Tapi suatu hari, karena rapat mendadak, ia memutuskan membungkus makanannya. Sesampainya di kantor, ia membuka bungkusannya dan mencium aroma aneh yang menusuk. "Ayamnya bau, kayak ayam tengik," ucapnya kecewa. Rekannya yang duduk di sebelah hanya tertawa. "Loh, padahal aku makan di situ barusan, enak-enak aja tuh." Pak Hendra mencoba mencicipi sedikit, tapi langsung memuntahkannya. Rasa nasi itu seperti dicampur dengan bau anyir dan sedikit amis, seperti daging mentah. Ia langsung membuang seluruh bungkusannya ke tong sampah. Kejadian itu pun akhirnya menyebar dari mulut ke mulut. Pelanggan mulai bertanya-tanya, kenapa makanan warung Bu Ranti selalu terasa nikmat bila disantap langsung di tempat, tapi terasa rusak bila dibawa pulang? Rima mendengar cerita itu pertama kali dari ibunya sendiri. "Rim, itu warung tempat kamu kerja, ya?" Tadi tetangga ibu cerita, makanan bungkusannya aneh banget. Padahal kalau makan di situ katanya enak. Rima hanya bisa tersenyum kecut, tidak tahu harus menjawab apa. Ia sendiri tidak pernah membawa pulang makanan dari warung. Tapi ia ingat satu hal, pernah sekali waktu mencoba menyisihkan ayam dan sambal di piring kecil untuk dibawa pulang. Namun sampai di rumah, ayam itu mengeluarkan aroma tak sedap. Ia pikir mungkin karena terlalu lama dibawa dalam plastik. Namun kini, setelah mendengar banyak orang mengalami hal serupa, Rima mulai bertanya-tanya. Darto pun pernah mengalami kejadian ganjil. Saat pulang malam, ia membawa sisa sambal dari warung karena merasa sayang jika dibuang. Ia menyimpannya di kulkas dan berniat memakannya besok pagi. Tapi saat membuka tutup wadahnya, ia mendapati sambal itu sudah berubah warna. Dari merah menyala menjadi kehitaman. Aromanya bukan lagi aroma cabai goreng segar, melainkan seperti bangkai kecil yang busuk. Ia langsung membuangnya tanpa pikir panjang. Laporan demi laporan itu mulai sampai ke telinga Bu Ranti. Namun setiap kali ada pelanggan yang mengeluh, jawabannya selalu sama, mungkin bungkusnya rusak, atau makanan kelamaan dibawa. Atau, maaf ya, mungkin kokinya salah ambil sambal. Atau, bisa jadi suhu penyimpanannya kurang bagus. Selalu ada alasan. Dan karena gaya bicara Bu Ranti yang tenang dan meyakinkan, kebanyakan pelanggan tidak berani menyalahkannya secara langsung. Lagi pula, tidak semua makanan bungkus mengalami hal serupa. Hanya sebagian. Tapi cukup untuk menimbulkan desas-desus. Di tengah kebingungan itu, ada satu kejadian yang makin menambah keraguan. Seorang ibu muda, pelanggan baru dari luar kota bernama Maisy, membeli 5 bungkus makanan untuk dibawa pulang ke rumah kontrakannya yang tidak jauh dari lapangan. Ia berniat menjamu saudaranya yang baru datang dari Surabaya. Namun saat mereka mulai menyantap makanan itu bersama-sama, ibunya tiba-tiba menangis. "Kenapa kamu kasih aku makanan busuk, Mei?" Maisy panik. Ia sendiri merasa makanannya enak, tidak ada rasa aneh. Tapi dua tamunya dan ibunya sama-sama mengeluh hal serupa. Makanan itu terasa bau, amis, seperti bangkai yang belum dicuci. Bahkan salah satu dari mereka muntah di tempat. Maisy kemudian mencicipi lagi makanan di piringnya sendiri. Dan kali ini, benar. Tiba-tiba rasanya berubah. Seolah ada kabut tipis yang menutupi lidahnya dan membuat rasa itu meleset. Sambalnya getir, ayamnya pahit, dan nasi yang tadinya hangat kini seperti nasi basi. Tak tahan, Maisy akhirnya membuang seluruh makanan itu. Esok harinya ia kembali ke warung Bu Ranti dan mengeluh langsung. "Maaf, Bu, kemarin makanan yang saya bawa pulang rasanya beda.
busuk malah. Bu Ranti hanya menatapnya tenang, senyum tipis tersungging di bibirnya. Bisa jadi karena penyimpanan di rumah. Atau terlalu lama dibuka. Kami masak semua segar, tidak pernah pakai bahan basi. Padahal cuma 5 menit dari sini ke rumah saya, Bu. Saya jalan kaki. Senyum Bu Ranti tidak berubah. Ia mengangguk kecil, lalu berkata, kalau begitu, mungkin bukan jodoh makan di rumah. Jawaban itu membuat bulu kuduk Meisi berdiri. Ia menatap mata Bu Ranti, seolah berharap menemukan sedikit keraguan di sana. Tapi yang ia temukan justru tatapan kosong, dalam, seperti kolam yang tak berujung. Setelah kejadian itu, banyak pelanggan mulai memilih makan di tempat, enggan membawa pulang. Mereka mulai percaya, diam-diam, bahwa makanan dari warung Bu Ranti memang tidak bisa dibawa keluar. Ada sesuatu yang menjaga kelezatannya, atau mungkin sesuatu yang tidak boleh jauh dari tempat asalnya. Namun belum ada yang benar-benar berani menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Semua masih berada dalam tahap desas-desus, spekulasi, dan ketakutan yang ditekan. Dan di tengah semua itu, Bu Ranti tetap menjalankan warungnya seperti biasa, dengan senyum tenang, pandangan tajam, dan kedisiplinan yang nyaris tidak manusiawi. Namun malam harinya, ketika lampu-lampu warung sudah padam dan karyawan telah pulang, terdengar suara berbisik di balik dapur. Dan di pojok ruangan, di antara tumpukan bawang dan rempah, ada sesosok perempuan hitam kecil dengan rambut panjang meneteskan air liur ke dalam panci kosong. Ia tersenyum. Besok, sambalnya akan terasa nikmat kembali, selama disantap di tempat. Begitulah akhir malam di dapur Bu Ranti, ketika warung telah lengang dan hanya aroma bumbu sisa yang menggantung di udara. Tak seorang pun dari karyawan tahu apa yang terjadi ketika mereka pulang. Dapur yang mereka kenal sebagai tempat kerja keras dan hiruk-pikuk wajan panas ternyata menyimpan sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang menjulurkan lidahnya di kegelapan. Namun tak selamanya rahasia bisa disembunyikan. Karena pada suatu siang yang tampaknya biasa saja, keanehan itu menemukan saksinya. Seseorang dari luar yang tidak terikat pada rutinitas warung, tidak dibutakan oleh kenyamanan rasa, dan tidak cukup takut untuk diam. Namanya Radit, seorang travel vlogger dari Bandung yang sedang menjelajah kota-kota kecil di Jawa untuk mereview makanan pinggiran. Dengan gaya santai dan kamera kecil di tangan, Radit gemar memburu tempat makan legendaris yang katanya lebih enak dari restoran mahal. Salah satu pengikutnya mengirim DM. Coba review warung Bu Ranti di dekat lapangan merah. Gak pernah sepi, tapi katanya ada yang aneh juga di sana. Radit tertarik. Ia pun datang ke kota kecil itu, menginap di homestay tak jauh dari lapangan, dan pagi harinya langsung menuju warung yang dimaksud. Tiba di sana pukul 11 siang, Radit langsung tercengang. Warungnya memang sederhana, atap seng, dinding kayu, lantai semen. Tapi antrian pelanggan mengular hingga ke jalan. Mobil mewah parkir berdampingan dengan becak, para pejabat duduk satu meja dengan buruh bangunan. Semua wajah penuh antisipasi. Harum bumbu menyeruak kuat dari dalam dapur. Ini dia nih, spot emas, gumam Radit sambil menyalakan kamera. Ia menyapa pengikutnya dalam gaya khasnya yang riang. Halo, guys. Hari ini kita coba warung paling ramai sekota ini, warung Bu Ranti. Katanya, ini warung punya sesuatu yang beda. Let's find out. Ia duduk di meja pojok, memesan ayam penyet dan sambal khas. Tak butuh waktu lama, pelayannya, perempuan berambut dikuncir, mengantarkan makanan dengan cepat. Radit langsung takjub dengan platingnya. Sederhana tapi menggoda. Begitu mencicipi sambal, matanya langsung membelalak. Wow! Ini, sambal apa sihir? Gila pedesnya nendang, tapi ada rasa umami aneh yang manis, gurih, kayak ada unsur mistisnya, ujar Radit setengah bercanda ke arah kamera. Ia lanjut merekam, sesekali mewawancarai pengunjung yang duduk di dekatnya. Mayoritas memuji rasa makanan, terutama jika dimakan langsung di tempat. Namun yang menarik perhatian Radit bukan hanya makanan. Dari sudut tempat duduknya, ia bisa melihat sebagian dapur yang terbuka. Tirai plastik bening menggantung lemas di ambang pintu, memperlihatkan panci-panci besar, tungku tua, dan beberapa perempuan yang sedang sibuk memasak. Tapi saat sedang merekam reviewnya, Radit merasa ada yang aneh. Ada sesuatu di atas lemari tua dekat dinding dapur. Ia memperbesar zoom kameranya. Di balik tirai bening itu, tampak sesosok perempuan bertubuh legam duduk membungkuk di atas ambang rak. Tubuhnya kurus kering seperti kayu bakar, kulitnya hitam arang, rambut panjang kusut menutupi sebagian wajah.
Tapi yang membuat jantung Radit berdegup kencang adalah lidah makhluk itu menjulur panjang, mengeluarkan air liur yang menetes perlahan ke arah panci besar yang sedang mendidih. Astaga, apa itu? Radit berbisik. Ia segera menurunkan kameranya, menatap ke arah dapur secara langsung. Tapi sosok itu menghilang sekejap mata. Ia hanya melihat dua karyawan perempuan yang sibuk mengaduk kuah sayur. Jantungnya berdebar. Apakah itu hanya ilusi karena kelelahan? Atau permainan bayangan? Namun ketika ia membuka kembali rekaman kameranya dan memutar video yang baru direkam, wajahnya memucat. Sosok itu jelas terekam, jelas dan tak terbantahkan. Mulut lebar menganga, air liur mengkilap menetes lurus ke dalam makanan. Radit langsung berdiri. Nafsu makannya lenyap. Ia membayar buru-buru dan keluar dari warung dengan wajah pucat. Beberapa pengunjung menatap heran. Di luar, Radit tak langsung kembali ke penginapan. Ia duduk di bangku taman seberang lapangan, menggenggam kameranya erat. Berkali-kali ia putar video itu. Semakin dilihat, semakin yakin, apa yang terekam bukan manusia. Dan Radit tahu, ini bukan materi biasa. Tapi ia juga sadar risikonya. Sore itu juga, ia mengunggah klip video berdurasi 30 detik ke akun Instagram dan TikTok-nya, disertai caption. Apa kalian lihat yang aku lihat di dapur warung ini? Cek video ini dan kasih tahu aku, ini cuma bayangan, atau ada yang numpang masak? Video itu langsung viral. Dalam hitungan jam, ribuan komentar masuk. Sebagian menuduh Radit membuat editan murahan. Tapi lebih banyak lagi yang mengaku pernah merasa makanan dari warung itu aneh saat dibawa pulang. Komentar demi komentar mengalir. Gue juga pernah makan di sana, makanan bungkusannya beneran bau bangkai. Waktu itu pas malam, gue lihat ada bayangan kayak anak kecil lari di belakang warung. Ini warung emang udah lama dicurigain, tapi gak ada bukti. Sekarang ketemu nih buktinya. Itu bukan manusia. Gue pernah lihat yang mirip kayak gitu waktu ikut acara ruqyah. Malamnya, media lokal mulai menyorot unggahan itu. Reporter mendatangi warung Bu Ranti untuk meminta klarifikasi. Namun warung sudah tutup lebih awal dari biasanya. Gorden ditutup rapat, lampu dimatikan, dan tidak ada jawaban dari dalam. Wartawan yang nekat mengintip dari sela jendela mengaku melihat bekas lingkaran tanah hitam di tengah dapur, seolah bekas bara api atau ritual pembakaran. Tapi karena tak ada bukti lebih lanjut, mereka hanya menuliskannya sebagai desas-desus. Keesokan harinya, Bu Ranti muncul di hadapan media dengan wajah datar dan ucapan yang dingin. Saya hanya penjual makanan. Kalau ada yang tidak suka, jangan makan. Wartawan mencoba bertanya tentang video viral, tapi ia hanya menjawab, kadang kamera bisa menipu. Apa yang kalian lihat, belum tentu benar. Namun di balik ketenangan suaranya, ada ketegangan aneh. Beberapa karyawan melirik satu sama lain dengan resah. Sebagian bahkan tidak masuk kerja esok harinya. Dan satu hal yang makin membuat publik gempar, video asli Radit yang ia unggah di TikTok mendadak menghilang. Dihapus, katanya. Tapi Radit bersumpah ia tidak menghapusnya. Ia bahkan membuat postingan susulan. Aku gak pernah hapus video itu. Tapi entah kenapa hilang begitu aja dari semua platform. Bahkan dari galeri HP-ku. Tapi aku yakin, apa yang kulihat nyata. Komentar pun meledak kembali. Sekarang bukan hanya rasa makanan yang dipertanyakan, tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding dapur warung Bu Ranti? Dan di sudut kota kecil itu, warung pinggir lapangan yang dulunya hanya dikenal sebagai tempat makan murah dan enak, kini menjadi pusat perhatian nasional. Namun Bu Ranti tetap membuka warung seperti biasa. Dan tiap malam, saat semua telah pulang, sosok hitam kecil dengan rambut panjang itu masih setia duduk di atas rak, menjulurkan lidahnya, meneteskan air liur ke dalam panci-panci panas. Besok, sambalnya akan tetap enak, selama disantap di tempat. Dan tiap malam, saat semua telah pulang, sosok hitam kecil dengan rambut panjang itu masih setia duduk di atas rak, menjulurkan lidahnya, meneteskan air liur ke dalam panci-panci panas. Keesokan harinya, warung Bu Ranti tidak seramai biasanya. Tak ada antrean yang mengular, tak ada suara klakson mobil pejabat yang parkir sembarangan. Beberapa meja tetap terisi, tapi suasananya berbeda. Sunyi. Dingin. Beberapa pelanggan terlihat makan sambil berbisik, sesekali melirik ke arah dapur seakan takut sesuatu menyembul dari balik tirai plastik bening itu. Video yang sempat viral meski mendadak menghilang, ternyata telah cukup menanamkan benih ketakutan di benak warga.
Desas-desus bahwa Bu Ranti menggunakan penglaris mistis mulai menyebar seperti api di ladang kering. Mulut ke mulut, dari tukang becak hingga guru sekolah, dari ibu rumah tangga hingga pengusaha warung kopi di seberang lapangan, semua mulai membicarakannya. Katanya, yang masak bukan cuma manusia, ujar Pak Arifin, pemilik toko kelontong di ujung jalan, saat berbicara pada tetangganya sambil menimbang beras. Orang itu udah kaya raya, padahal jualannya cuma warung kecil. Gak masuk akal kalau bukan pesugihan, balas tetangganya, Bu Mursidah, dengan nada menyeringai. Tidak butuh waktu lama untuk kabar itu menyebar ke seluruh penjuru kota kecil itu. Anak-anak sekolah mulai menyindir dengan julukan warung setan. Para sopir truk yang biasa singgah untuk makan siang kini memilih berhenti di warung lain yang lebih jauh. Bahkan beberapa langganan lama yang dulu setia makan di situ setiap hari kini mulai menghindar diam-diam. Namun di tengah arus gosip yang semakin deras, Bu Ranti tetap tenang. Wajahnya tak berubah, dingin, tenang, dan seolah tidak tergoyahkan. Ia berjalan seperti biasa di dalam warung, memeriksa masakan, mencatat stok bahan, menyapa pelanggan seadanya. Tidak ada rasa panik atau ketakutan. Justru yang terlihat adalah raut keengganan. Seolah semua ini sudah ia perhitungkan. Ketika seorang wartawan lokal kembali mendatanginya untuk mewawancarai, Bu Ranti hanya menjawab pendek. Orang-orang itu iri. Dulu saya miskin, mereka diam. Sekarang saya sukses, mereka fitnah. Begitulah manusia. Tak ada penyesalan di matanya. Tak ada tanda gentar. Tapi aura hitam yang menyelimuti warung itu terasa semakin pekat dari hari ke hari. Di dapur, para karyawan mulai merasakan tekanan yang aneh. Sari, salah satu pelayan yang telah bekerja hampir 5 tahun, mulai sering mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi memasak di dapur seperti biasa, tapi ketika menoleh, wajah Bu Ranti berubah menjadi tengkorak hitam, dan tubuhnya dipenuhi belatung. Dalam mimpi itu, ia memegang sendok yang ternyata berubah menjadi tangan manusia. Tiap bangun tidur, keringat dingin membasahi tubuhnya. "Mbak, aku mau resign," katanya lirih kepada Rika, temannya sesama pelayan. "Gila kamu. Mau makan apa nanti? Cari kerja itu susah," bisik Rika panik. "Lagian kamu tahu kan, kalau ada yang keluar tanpa izin Bu Ranti, pasti." Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi semua karyawan tahu maksudnya. Dulu, 2 tahun lalu, ada satu karyawan, Pak Darto, tukang goreng tempe, yang tiba-tiba mengundurkan diri setelah mengaku sering melihat sosok hitam di dekat tungku. Beberapa hari setelah ia berhenti, kabar duka datang. Pak Darto meninggal karena jatuh dari tangga rumahnya sendiri, lehernya patah. Anehnya, tangganya hanya setinggi 1 meter. Sejak itu, tak ada satupun karyawan yang berani keluar mendadak. Meski takut, mereka tetap bertahan. Gaji yang biasa saja, jam kerja yang panjang, dan tekanan batin tak membuat mereka cukup kuat untuk menantang takdir. Mereka percaya, keluar tanpa restu Bu Ranti adalah celaka. Desas-desus dari luar makin menggila. Sekelompok mahasiswa dari komunitas spiritual mendatangi warung untuk mencoba merasakan langsung aura gaib. Mereka makan sambil memegang jimat, dan salah satunya bahkan merekam sambil membaca doa pelindung. Tapi tiba-tiba, mahasiswa itu terbatuk keras. Muntah di tempat. Dari mulutnya keluar sesuatu yang menyerupai rambut panjang menggumpal, seperti tercampur kuah sambal. Kejadian itu viral, meskipun pihak warung mengklaim bahwa itu hanya reaksi alergi. Tapi masyarakat sudah tidak percaya. Pasar sudah berubah. Bu Ranti tidak bisa menutupi perubahan itu. Penjualan menurun. Banyak bahan makanan yang tak habis dan dibuang. Warung yang dulunya buka dari pagi hingga malam kini sering tutup lebih awal. Namun anehnya, meski pengunjung menurun drastis, kekayaan Bu Ranti tidak surut. Ia bahkan baru membeli 1 unit rumah lagi di perumahan elit, dan mobil barunya yang mengilap terparkir dengan angkuh di depan rumahnya setiap hari. Para tetangga melihat itu semua dengan mata mencibir. Tak sedikit yang mulai percaya bahwa warung itu memang bukan sekadar warung. Dan Bu Ranti bukan hanya seorang pedagang makanan biasa. Desas-desus tentang pesugihan kian kuat. Ada yang bilang, dia pelihara makhluk halus, kata seorang petugas keamanan perumahan. Makhluk itu bantu ngasih rasa enak ke makanan. Tapi kalau dibawa pulang, gak ikut. Makanya jadi bau bangkai. Kalau gitu, kenapa dia gak ketangkep? Tanya satpam lain. Namanya juga pesugihan. Itu bukan ranah hukum, tapi urusan alam gaib, jawab satpam pertama dengan serius,
seperti mengutip dari pengalaman pribadinya. Sementara itu, di balik ketenangan Bu Ranti, sesuatu mulai berubah. Ia lebih sering murung, menyendiri di dapur setelah semua pulang. Kadang terdengar suara aneh dari balik pintu, tawa cekikikan kecil, suara bisikan perempuan, dan sesekali suara anak kecil menangis. Karyawan hanya saling pandang, pura-pura tidak mendengar. Beberapa malam, tetangga yang tinggal dekat rumah Bu Ranti melihat asap tipis mengepul dari halaman belakang. Seolah ada yang dibakar. Tapi setiap diperiksa esok harinya, tak ada tanda-tanda api, hanya aroma seperti daging terbakar yang tersisa di udara. Lalu, datanglah hari Jumat malam. Suasana kota mencekam. Hujan turun sejak sore. Listrik padam di beberapa blok. Dan di tengah kegelapan itu, seseorang mengaku melihat sesosok perempuan hitam berdiri di atas atap warung Bu Ranti, merangkak seperti laba-laba, menjilat udara. Kabar itu kembali membuat geger warga. Mereka mulai menuntut agar warung ditutup. Tapi pihak berwenang tidak bisa berbuat banyak, tidak ada bukti hukum, hanya ketakutan massal. Tapi malam-malam berikutnya mulai muncul lebih banyak keganjilan. Kucing-kucing kampung menghilang, aroma darah tercium di sekitar warung meski sudah dibersihkan. Salah satu karyawan, yang sempat memotret dapur dalam keadaan kosong, mengaku fotonya rusak, penuh bercak merah seperti darah dan wajah samar yang tak dikenalnya. Dan dari semua itu, satu yang paling mengerikan, meski tak banyak pelanggan lagi yang datang, dapur warung itu tetap menyala tiap malam. Api tetap menyala, panci tetap mengepul, dan kadang terdengar suara tawa perempuan di dalamnya, meski seharusnya sudah kosong. Kini, semua orang bertanya-tanya. Jika bukan manusia yang sedang memasak di dapur itu, lalu siapa? Warung itu masih berdiri, tapi sudah menjadi legenda kelam. Dan Bu Ranti masih tetap mengatakan, itu hanya fitnah dari orang-orang iri. Tapi malam terus berjalan. Dan sesuatu di dapur itu, terus menjulurkan lidahnya. Tak lama setelah malam-malam aneh itu mulai menjadi pembicaraan warga, Bu Ranti tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya batuk ringan, lalu demam tinggi. Tapi dalam waktu seminggu, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak wajar. Kulitnya mengering, pucat seperti tanah liat tua yang ditinggalkan matahari. Matanya cekung, merah, dan selalu terbuka lebar seolah tak bisa tertutup. Nafasnya berat, seperti selalu dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia tidak mau dibawa ke rumah sakit. Tidak usah, aku tahu ini apa, katanya lirih pada anaknya, Nia, yang kini mulai mengambil alih operasional warung. Tatapan Bu Ranti saat itu tidak seperti biasanya. Ada ketakutan yang nyaris tak bisa disembunyikan. Bukan ketakutan pada penyakit, tapi pada sesuatu yang jauh lebih dalam. Seolah tubuhnya tahu, ini bukan sekadar sakit biasa. Ini, kutukan. Karyawan satu persatu mulai mengundurkan diri. Sari adalah yang pertama. Ia datang hanya untuk menyerahkan seragam, tanpa banyak bicara. Matanya sembab. Saya tidak sanggup lagi, Mbak Nia, ucapnya lirih. Rika menyusul seminggu kemudian. Yang tersisa hanya 2 orang, tukang masak tua dan penjaga warung yang bisu sejak dulu. Mereka pun hanya bertahan karena ketakutan, bukan loyalitas. Warung yang dulu penuh tawa dan suara sendok, kini sunyi seperti rumah duka. Meja-meja penuh debu. Rak-rak bumbu ditumbuhi jamur. Dapur masih menyala, tapi tidak ada yang benar-benar memasak. Hanya sesekali Nia masuk dan mencoba memasak sendiri. Tapi entah mengapa, makanan yang keluar dari tangannya selalu hambar. Tidak seperti dulu, saat ibunya hanya mencelupkan jari, dan rasanya bisa menyaingi restoran bintang 5. Sementara itu, kondisi Bu Ranti semakin mengenaskan. Kulitnya menghitam di beberapa bagian, terutama di lengan dan perut. Wajahnya semakin menyerupai topeng kematian. Pipi cekung dalam, bibir pecah, dan lidah yang membiru. Kadang, ketika malam tiba dan demamnya memuncak, ia berteriak histeris. Jangan ambil aku sekarang. Aku belum selesai. Belum selesai? Tapi tidak ada yang datang. Tidak dokter. Tidak ustaz. Tidak saudara. Semua menjauh. Nia yang paling terpukul. Di balik kerasnya Bu Ranti, ia tetap seorang ibu. Dan Nia, meski tahu banyak kejanggalan di balik kesuksesan ibunya, selama ini memilih tutup mata. Tapi kini, ketika ibunya terbaring seperti mayat hidup, ia mulai menyadari bahwa semuanya telah melampaui batas. Suatu malam, Nia mengendap masuk ke kamar ibunya,
membawa air hangat dan handuk kecil. Tapi saat membuka pintu, ia terpaku. Di dalam kamar gelap itu, ada 3 sosok perempuan hitam berdiri melingkari tempat tidur. Rambut mereka panjang menjuntai, menutupi wajah. Tubuh mereka kurus dan membusuk, dengan kaki yang tidak menyentuh lantai. Mereka seperti sedang menghisap sesuatu dari tubuh ibunya. Dari dada. Dari kepala. Dari perut. Nia berteriak. Sosok-sosok itu menoleh, menunjukkan wajah mengerikan tanpa mata, hanya rongga hitam dan senyum koyak yang memperlihatkan barisan gigi tajam. Tapi mereka tidak menyerang. Hanya menghilang begitu saja, seperti asap hitam yang ditelan kegelapan. Sejak malam itu, Nia tidak pernah lagi masuk ke kamar ibunya. Ia hanya meninggalkan makanan di depan pintu yang tak pernah dimakan. Di dalam, suara ibunya semakin lemah. Kadang menangis seperti anak kecil. Kadang tertawa seperti orang kerasukan. 3 bulan kemudian, warung benar-benar tutup. Pelang bertuliskan, warung Ranti spesialis sambal mangut, dicopot dan dibiarkan tergeletak di tanah. Jendela-jendela ditutup rapat, dan tidak ada lagi bau masakan yang menguar ke lapangan. Tapi orang-orang masih melewati tempat itu dengan cepat. Beberapa bahkan menyarankan lewat jalan memutar agar tidak melewati bangunan itu. Sudah bukan sekadar warung. Sudah menjadi tempat terkutuk. Dan Bu Ranti? Ia semakin membusuk di dalam rumah megahnya yang dingin. Tubuhnya menjadi tulang yang terbungkus kulit tipis, seperti mumi tak sengaja. Hanya mata itu yang masih terbuka, menatap langit-langit seperti sedang menunggu. Menunggu sesuatu yang ia tahu pasti akan datang. Hingga akhirnya, pada suatu malam Jumat Kliwon, tepat pukul 3 dini hari, suara jeritan menggema dari dalam rumah Bu Ranti. Tetangga sebelah yang terbangun mengira itu suara binatang. Tapi suara itu disusul oleh dentuman keras, seperti lemari roboh. Dan kemudian sunyi. Pagi harinya, Nia menemukan ibunya tergeletak di lantai kamar, membusuk, tubuhnya tertekuk tidak wajar. Lidahnya menjulur keluar, matanya membelalak, dan dari kedua tangannya menggenggam sesuatu yang menyerupai gumpalan rambut basah. Di sekeliling tubuhnya, lantai penuh bercak hitam seperti darah kering. Bau amis menyengat, membuat Nia muntah seketika. Pihak keluarga tidak bisa melakukan pemakaman dengan biasa. Bahkan tukang mandi jenazah menolak. Akhirnya, dengan bantuan 2 ustaz dan seorang penggali kubur, jenazah Bu Ranti dikafani seadanya dan dikuburkan dengan cepat di tanah belakang rumah. Beberapa jam setelah pemakaman, salah satu ustaz yang ikut mengubur mengalami kecelakaan aneh. Motornya tergelincir tanpa sebab, dan ia koma selama seminggu. Yang lain, penggali kubur, mengaku didatangi mimpi buruk selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, Bu Ranti memanggilnya, menyuruhnya menggali kembali makamnya karena belum waktunya. Sejak saat itu, rumah megah Bu Ranti kosong. Tak ada yang berani menempatinya. Nia pun memutuskan pindah keluar kota, meninggalkan semua kenangan buruk. Ia menjual aset satu persatu, tapi rumah itu tak pernah laku. Rumor beredar bahwa kadang terdengar suara sendok dan piring dari dapur rumah itu, padahal sudah lama tak dihuni. Lampu kamar Bu Ranti juga pernah terlihat menyala sendiri. Dan anehnya, halaman belakang yang digunakan untuk mengubur jenazah selalu ditumbuhi rumput segar meski tak pernah disiram, dan satu jenis bunga liar yang hanya tumbuh di makam. Bagi warga sekitar, kematian Bu Ranti bukanlah akhir, tapi peringatan. Peringatan bahwa apa yang datang dari perjanjian kegelapan selalu akan menagih harga. Dan harga itu adalah jiwa. Peringatan bahwa apa yang datang dari perjanjian kegelapan selalu akan menagih harga bukan sekadar cerita warung kopi. Bagi Nia, itu adalah kenyataan yang tak bisa lagi disangkal, bahkan jika seluruh dunia menuduhnya hanya membesar-besarkan. Setelah kematian Bu Ranti yang mengerikan itu, rumah besar di ujung lapangan seperti ditelan waktu. Rumput tumbuh liar. Ket tembok mulai mengelupas. Jendela-jendela tetap tertutup rapat, dan gerbang depan berkarat dengan rantai gembok besar menggantung tak bersuara. Tak seorang pun mau masuk ke sana. Bahkan preman sekalipun enggan mendekat. Tapi nama Bu Ranti belum selesai disebut. Suara-suara itu kembali mengemuka. Kali ini, bukan hanya tentang sosok hitam di dapur, atau rasa makanan yang berubah jadi busuk. Kini, Nia sendiri muncul dan berbicara. Sore itu, mendung menggantung rendah di atas desa. Wartawan dari media lokal dan warga kampung berkumpul di balai RW. Mereka tidak tahu pasti apa yang akan disampaikan,
Tapi undangan terbuka dari Nia mengundang rasa penasaran yang luar biasa. Seorang perempuan muda, rambut diikat, wajahnya letih tapi mantap, berdiri di depan mikrofon seadanya. "Terima kasih sudah datang," ucapnya. Suaranya bergetar namun tegas. Ia menghela napas panjang. "Saya Nia, anak dari almarhumah Bu Ranti, dan saya ingin mengatakan sesuatu yang selama ini saya simpan." Warga saling pandang. Beberapa mulai merekam dengan ponsel mereka. Udara di ruangan tiba-tiba menjadi dingin, seolah sesuatu yang besar sedang menunggu di ambang pintu. Nia melanjutkan, "Saya tahu banyak dari kalian mendengar gosip tentang pesugihan, tentang makhluk gaib di dapur rumah makan kami. Hari ini, saya tidak akan menyangkal apapun. Karena semua itu benar." Hening. Lalu gumam kecil menyebar seperti api menyambar jerami. "Sejak saya kecil," lanjut Nia, "saya sering mendengar suara dari dapur saat malam. Bukan suara tikus atau hewan liar. Tapi bisikan. Kadang menangis. Kadang tertawa cekikikan. Saya pikir itu mimpi. Tapi suara itu nyata. Dan saya tahu ibu saya yang memanggil mereka." Ia berhenti sebentar, menatap mata setiap orang. "Ibu sering membuat sesaji, beras kuning, telur mentah, bahkan potongan rambut saya waktu kecil. Ia taruh di belakang dapur, di bawah tungku tua yang sekarang sudah ditutup semen. Saya pernah mengintip dan melihat darah. Bukan darah ayam. Tapi darah yang menetes dari jari ibuku sendiri." Ia bilang, "Itu tumbal." Teriakan kecil terdengar dari barisan belakang. Beberapa ibu menutup mulut, ngeri. Seorang lelaki tua meremas tasbihnya erat-erat. Nia mengakui semua. Bahwa sejak awal warung itu berdiri, ibunya telah membuat perjanjian dengan makhluk halus untuk melariskan dagangan. Konon, makhluk itu berasal dari gunung jauh yang terkenal sebagai tempat pesugihan. Sosoknya perempuan, berambut panjang, kulit legam, dan menjulurkan lidah jika lapar. Ia tidak meminta uang, tapi rasa. Rasa dalam setiap makanan. Dan untuk menciptakan rasa itu, harus ada jiwa yang dibayar. Awalnya ibu hanya memberi darah ayam, ujar Nia lirih. Lalu darah sendiri. Tapi semakin ramai warung kami, semakin besar permintaannya. Saya takut saat suatu malam ibu membawa seekor kucing hitam dan mengorbankannya di dapur. Seminggu kemudian, pelanggan kami meningkat 2 kali lipat. Sejak itulah hidup mereka berubah. Mobil, rumah, perhiasan. Tapi juga mimpi buruk, bisikan, dan bayangan di sudut mata. Saya tahu saya salah karena membiarkan itu terus terjadi. Tapi saya tidak berani menentang ibu. Bahkan saat saya melihat sendiri, makhluk itu meneteskan air liurnya ke dalam panci masakan kami. Satu persatu warga mulai menangis. Ada rasa takut, jijik, marah, dan kehilangan kepercayaan. Rumah makan Bu Ranti yang dulu mereka banggakan, ternyata berdiri di atas dasar yang busuk dan kotor. Beberapa hari setelah pengakuan itu, sekelompok warga dan tokoh masyarakat memutuskan untuk membongkar bangunan rumah makan. Dipimpin oleh Pak Ustaz dan Kepala Desa, mereka membawa tukang dan perlengkapan ritual. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan mereka temukan, tapi rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Saat dapur dibongkar, tanah di bawah tungku lama digali. Bau busuk menyengat langsung menyergap. Di kedalaman sekitar setengah meter, mereka menemukan sebongkah kotak besi tua, terbungkus kain kafan yang telah menghitam. Saat dibuka, isinya membuat semua terdiam. Potongan kuku manusia, gumpalan rambut yang masih basah, serta uang lusuh yang terikat dengan benang merah. Uang itu masih mengeluarkan bau amis seperti darah. Tepat saat kotak itu dibakar, terdengar jeritan nyaring entah dari mana. Beberapa orang mengaku melihat sosok perempuan hitam muncul sekilas di pojok dapur sebelum lenyap begitu saja. Salah satu warga bahkan pingsan karena kepalanya tiba-tiba dipukul angin kencang yang tidak masuk akal. Warung itu dihancurkan sampai rata. Tanahnya ditaburi garam dan air doa. Tak ada yang berani membangun di atasnya lagi. Setelah kejadian itu, Nia memutuskan pindah dari desa. Ia meninggalkan seluruh hartanya dan memulai hidup baru di kota kecil yang jauh. Ia tidak membawa apa-apa selain tas ransel dan rasa bersalah. Ia tahu tidak akan bisa menebus semuanya. Tapi ia berharap bisa memperbaiki hidupnya sendiri tanpa bayangan hitam yang terus menguntit. Bagi warga desa, kisah rumah makan Bu Ranti menjadi semacam legenda terlarang. Anak-anak dilarang bermain di bekas tanah warung itu. Dan setiap malam Jumat,
Beberapa warga mengaku masih mencium bau sambal mangut yang terbakar, seolah dapur itu masih mencoba memasak untuk makhluk yang lapar dan belum puas. Mereka tahu, iblis tidak pernah kenyang. Dan perjanjian, sekejam apapun, tidak pernah berakhir hanya karena kematian. Kalimat itu terus terngiang di benak warga desa bahkan setelah warung makan Bu Ranti rata dengan tanah dan semua harta peninggalannya dibuang, dibakar, atau disumbangkan. Tapi sesuatu tetap tinggal. Dapur tua itu kini hanya sebidang tanah kosong di pinggir lapangan, tak lagi memiliki atap atau dinding, hanya puing-puing fondasi dan jejak-jejak arang di tanah. Namun ketenangan yang diharapkan tidak pernah benar-benar datang. Warga yang tinggal di sekitar mulai mengeluh. Awalnya hanya desas-desus, suara bisikan samar saat lewat malam hari, bau masakan yang tiba-tiba muncul dari arah lahan kosong, atau sesekali terdengar letupan kecil seperti minyak yang menyentuh wajan panas. "Masak siapa malam-malam begini?" tanya Pak Darto, satpam yang kebagian ronda. Wajahnya pucat ketika melihat asap tipis mengepul dari tanah kosong bekas dapur itu, padahal tidak ada satupun orang di sana. Ia bersumpah melihat bayangan seseorang berdiri memunggungi lapangan, tubuhnya membungkuk seperti sedang mengaduk sesuatu di atas api yang tidak terlihat. Semula, orang-orang mencoba mencari penjelasan rasional. Mungkin itu hanya ilusi dari sisa trauma. Atau mungkin tanah itu mengeluarkan gas tertentu yang menyebabkan halusinasi. Namun penjelasan itu runtuh satu demi satu saat kejadian serupa dialami oleh terlalu banyak orang, dan pada waktu yang tidak saling berkaitan. Warga mulai memberi julukan untuk tempat itu, dapur setan. Bocah-bocah sekolah yang melewati lapangan saat pagi hari menutup hidung sambil berlari. "Baunya kayak masakan basi, Bu," kata seorang anak kecil kepada ibunya. Ketika ditanya lebih jauh, sang anak bercerita bahwa ia melihat ibu hitam-hitam sedang berdiri di tengah dapur, rambutnya panjang sampai ke lantai, dan tangannya menggenggam sendok kayu yang gosong. Saat didekati, sosok itu menghilang, tapi aroma masakannya tetap tinggal, menyesakan, seperti bau darah dan keringat yang hangus. Beberapa warga mulai meletakkan sesajen kecil di pinggir lapangan. Tidak ada yang mengaku siapa yang memulainya, tapi setiap malam Jumat, pasti ada bunga 7 rupa, rokok kretek, dan kadang-kadang nasi uduk dengan telur dadar yang dibiarkan di atas daun pisang. "Biar nggak ganggu," ujar Buati, pedagang sayur. "Biar yang dulu masak di sana bisa tenang." Namun entah itu menenangkan atau justru memperkuat. Sebab sejak sesajen rutin diberikan, penampakan malah semakin sering terjadi. Tukang ojek malam melihat siluet perempuan berdiri, dia menatap ke arah jalan utama. Bayangannya memantul di kaca helm, tapi tak pernah benar-benar tampak saat ditolehkan langsung. Salah satu pemuda kampung, Dika, yang penasaran mencoba merekam lokasi itu saat tengah malam. Ia datang membawa kamera, tripod, dan lampu kecil. Dalam rekamannya, tidak ada suara aneh saat pengambilan gambar. Namun saat diputar ulang keesokan paginya, terdengar jelas dentingan sendok dan panci, serta suara napas berat dari arah belakang kamera. Lalu di menit kelima, terdengar bisikan lirih. "Masakan ini untukmu." Dika jatuh sakit 2 hari kemudian. Demam tinggi, mimpi buruk, dan setiap kali ditanya, ia hanya bisa mengatakan satu kalimat sambil menggigil. "Saya mencium baunya masih nempel di rambut saya." Pihak desa akhirnya memutuskan untuk menutup lokasi bekas rumah makan itu dengan pagar seng dan menancapkan papan larangan. Dilarang masuk tanah dalam sengketa. Tentu saja itu hanya alasan formal. Tidak ada sengketa hukum, tidak ada pemilik baru. Yang mereka takutkan bukan hukum negara, tapi hukum yang lebih tua dari itu, hukum gaib yang menyelimuti tempat tersebut. Pak RW sendiri memimpin ritual pengusiran, dibantu ustaz dan tokoh adat. Mereka membacakan doa, menabur garam, membakar kemenyan, bahkan menanam besi kuning di 4 sudut lahan. Namun sepekan kemudian, semua besi itu bengkok seperti dilelehkan, dan papan larangan roboh dalam semalam, meski tiang penyangganya tertancap dalam. "Dapur itu masih hidup," kata Ustaz Mahfud Liri saat ditanya oleh wartawan lokal yang tertarik mengangkat kisah ini. "Dan sesuatu masih menunggu di dalamnya." Warga semakin yakin bahwa makhluk yang dulu membuat perjanjian dengan Bu Ranti belum benar-benar pergi. Mungkin ia hanya kehilangan tuannya. Dan kini, ia menunggu. Menunggu seseorang baru, siapapun yang berani datang, membuka dapur itu kembali, dan menawarkan diri. Sebab rasa lapar dari dunia gaib tidak bisa disembuhkan dengan doa semata. Ia butuh pengganti. Ia butuh nyawa baru. Kabar pun menyebar ke luar desa. YouTuber horor, pemburu misteri, bahkan dukun dari kota datang silih berganti.
Ada yang membuat konten viral, ada pula yang langsung pulang tanpa bicara sepatah kata pun. Beberapa dari mereka bahkan mengaku mendengar suara tawa perempuan yang menyambut mereka dari kejauhan. Bukan tawa ceria, tapi tawa yang getir dan lapar, tawa yang menanti kepastian. Siapa yang akan jadi tuan barunya? Rumah mewah peninggalan Bu Ranti juga tak luput dari kutukan. Setiap penyewa yang datang tidak pernah betah lebih dari 2 minggu. Ada yang kabur di malam hari karena mendengar suara sendok jatuh di dapur padahal rumah itu kosong. Ada yang mengaku mimpi melihat Bu Ranti berdiri di pojok kamar dengan celemek penuh darah, mengaduk wajan tak terlihat sambil berbisik, masakan ini harus dibayar. Kini, tanah warung itu dibiarkan kosong, tapi bukan berarti mati. Saat malam turun dan lapangan sepi, beberapa warga yang terpaksa lewat mengaku melihat cahaya kecil dari balik pagar seng. Seperti cahaya dari tungku yang menyala. Lalu perlahan, aroma masakan menguar. Harum, menggoda, dan hangat. Seolah-olah warung makan itu tidak pernah benar-benar ditutup. Warung makan Bu Ranti telah tiada. Namun dapur itu tak pernah padam. Dan pertanyaan itu pun menggantung, mengiris nalar siapapun yang memikirkannya. Apakah pesugihan itu benar-benar berakhir? Atau hanya sedang menunggu tuan baru?